Halo teman-teman semua, selamat pagi. Pada pagi hari ini saya sedang berada di sekolah, dan pada pagi hari ini kami akan mengikuti MPLS siswa-siswi SMA Negeri 4 Kabupaten Sorong. Teman-teman, ayo ikuti kami dalam MPLS hari ini. Indonesia Raya dilanjutkan dengan lagu Tanah Papua. Yang keempat, sambutan dari panitia yang disampaikan oleh Bapak John Konjol SPD. Yang kelima, penyerahan kepala sekolah dilanjutkan dengan pemasangan atribut MPLS. Yang keenam, penyerahan PPDB dari komite kepada pihak sekolah dan diwakili oleh bendahara komite. Yang terakhir, penutup. Berdoa dalam agama Kristen, Muslim bisa menyesuaikan dengan doa ini. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa di sorga, kembali lagi Kamu memanggil namamu. Tuhan, terima kasih. Di saat pagi hari ini kami berkumpul untuk masa pengenalan lingkungan sekolah ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati kegiatan ini dari awal pertengahan sampai berakhirnya. Semua mau berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Bapa dalam surga, terima kasih. Haleluya, amin. Semua diharapkan berdiri. Baik, selamat pagi. Selamat pagi. Baik gitu. Jadi nyanyi harus semangat tepuk tangan dong. Pantuman, kalian kira itu terminal. Kalau di terminal ada orang ribut. Ada orang masih tidur, masih siap-siap ribut. Kemudian yang berikut dari Bapak penyampaian untuk pembukaan ini, selanjutnya itu ada kegiatan dari itu mengikuti kegiatan ini sampai selesai. Tidak boleh ada yang hari ini ikut terus besok tidak ikut. Kalian buat keributan di mana? Ya. Baik, semua PPDB silakan berdiri. PPDB silakan berdiri. Ya, dalam kesempatan ini kami mewakili Ketua Komite sebagai perwakilan dari orang tua peserta didik atau calon peserta didik SMA Negeri 4 Kabupaten Sorong tahun ajaran 2022-2023. Kami sebagai perwakilan dari komite mewakili orang tua, kami menyerahkan siswa-siswi atau calon peserta didik yang baru kepada
Dewan Guru SMA Negeri 4 Kabupaten Sorong untuk dapat dididik dan dibina anak-anak kami untuk kedepannya menjadi lebih baik, lebih mandiri lagi dalam menjalani hidup dan kehidupan mereka, dalam meraih cita-cita mereka. Oleh sebab itu kami menitipkan anak-anak kami kepada Dewan Guru SMA Negeri 4 Kabupaten Sorong untuk dididik sebaik-baiknya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk perwakilan komite yang dalam hal ini menyerahkan PPDB 2022-2023 kepada kami pihak sekolah untuk selanjutnya dapat membina, mengajar, mendidik untuk ke depan menjadi anak-anak yang baik, insan pemuda masa depan, terlebih itu pribadi, keluarga, tapi juga bangsa dan negara tercinta dan kehiri kita. Untuk itu, atas nama Kepala SMA 4 Kabupaten Sorong, hari ini 13 Juli 2022, saya menyatakan bahwa kegiatan Kelas PPDB 2023 akan resmi saya menyatakan dengan ketukan bunyi 3 kali untuk selanjutnya akan diserahkan oleh panitia. Topi enggak ada ya? Iya. Baik, terima kasih. Ini kita semua kayak pegang-pegang ya. Ada yang sudah kenal saya? Ada yang baru lihat? Oke, kalau kita belum kenalan, biasa orang bilang kalau tidak kenal maka tak sayang. Oleh sebab itu mungkin saya perkenalkan diri dulu. Nama saya yang ada di sana, Angelitina Wenengbun SPD. Berarti saya orang mana? Ada yang tahu saya suku dari mana? Asalnya? Dari mana? Saya asal Kei. Ada pertanyaan lain? Seperti yang ada di layar, saya akan membawa materi tentang pendidikan karakter. Oke, sebelum kita masuk dalam materinya, kira-kira ada yang tahu tidak tentang apa itu pendidikan karakter? Ada yang tahu langsung angkat tangan? Atau karakter itu kayak apa ya? Kira-kira? Nona yang lihat, kira-kira ada yang tahu tentang karakter itu seperti apa? Oke, untuk pendidikan karakter ada 3 pembahasan pada pagi hari ini. Pertama itu pendidikan karakter, kedua pengertian pendidikan karakter, dan keempat adalah pengertian karakter. Oke, seperti yang ada di sini. Rusaknya keadaban bangsa saat ini yang terjadi karena hilangnya karakter bangsa Indonesia. Contoh nyata yang dapat kita lihat dalam beberapa kasus korupsi yang terjadi. Pelaku bukanlah orang yang tidak berpendidikan. Mereka mempunyai kedudukan dan mengaku beragama. Dalam dunia pendidikan misalnya hilangnya karakter para pendidik yang membocorkan bahan ujian, memberikan nilai yang tidak sesuai dengan prestasi, dan masih banyak hal yang mencoreng
harkat dan martabat pendidik. Orang melupakan bahwa karakter adalah mustika hidup yang membedakan manusia dengan binatang, karena manusia tanpa karakter adalah manusia yang binatang. Bukan kata saya, tapi kata Bapak Imam Subaidi. Oke. Kemudian di sini dibilang bahwa rusaknya keberadaan bangsa Indonesia saat ini terjadi karena hilangnya karakter bangsa Indonesia. Contoh nyata dapat kita lihat dalam beberapa kasus korupsi. Kemudian yang lainnya lagi di sini dibilang bahwa dalam dunia pendidikan misalnya hilangnya karakter para pendidik yang membocorkan bahan ujian. Jadi misalnya para pendidik seperti ibu guru dan bapak guru, misalnya nanti kalian ujian, misalnya kalian diterima di SMA Negeri 4, kemudian kita sudah masuk di semester baru, terus nanti kalian ujian semester. Kemudian misalnya kami membocorkan bahan apa nih, dia punya soal. Nah, itu masuk dalam mencoreng apa? Siapa yang bisa baca? Siapa yang punya hobi membaca tadi? Ada yang punya hobi membaca ya? Nona Ayu. Coba baca dari sini. Dalam dunia pendidikan, misalnya hilangnya karakter para pendidik yang membocorkan bahan ujian, memberikan nilai tidak sesuai prestasi, dan masih banyak hal yang mencoreng harkat dan martabat pendidik. Orang melupakan bahwa karakter adalah mustika hidup yang membedakan manusia dengan binatang, karena manusia tanpa karakter adalah manusia yang sudah membinatang. Oleh sebab itu, kalau kalian ujian, guru tidak boleh membocorkan soal ujian ataupun memberikan prestasi atau nilai peringkat yang tidak sesuai dengan kalian punya nilai. Contohnya Ayu, misalnya Ayu dia pemalas sekolah, terus dia malas sudah kerjakan tugas, masih guru mau kasih dia 80. Ayu enak sekali. Namun bukan enak dan tidak enak, namun itu akan mencoreng harkat atau karakter pendidik. Kita lanjut dalam pengertian pendidikan. Pendidikan adalah proses memanusiakan manusia sejak masa kejadiannya sampai akhir hayatnya melalui berbagai ilmu pengetahuan yang disampaikan dalam bentuk pengajaran secara bertahap, di mana proses pengajaran itu menjadi tanggung jawab orang tua dan masyarakat. Oke, sampai di sini ada yang mengerti tidak yang proses memanusiakan manusia dalam sejak masa kejadiannya? Mungkin ada yang mengerti sampai kata itu? Maksudnya bagaimana katanya? Ada yang mungkin mengerti? Ada tidak? Nurul, mungkin Nurul mengerti dari sini. Gunakan bahasa sendiri di sini, mungkin ibu pakai bahasa Indonesia yang teman-teman tidak mengerti, mungkin Nurul paham seperti bagiannya. Proses memanusiakan manusia sejak masa kejadiannya. Nurul paham? Ada yang paham? Misalnya anak bayi itu dia dalam kandungan, contohnya Saputra dalam kandungan itu sudah dapat pelajaran atau sudah diajarkan sejak kandungan. Masih dalam kandungan itu manusia itu sudah diajarkan, contohnya ibu biasa mendengarkan musik, terus olahraga, terus macam mendengarkan suara-suara ibu atau biasanya banyaknya ibu. Nah itu berarti proses belajar dari dalam kandungan, itu yang disebut dengan sejak manusia sejak masa kejadiannya. Oke, sampai akhir hayat berarti sampai mati berapa tahun? Melalui berbagai ilmu pengetahuan, ya salah satunya ini salah satu dari ilmu pengetahuan. Itu menjadi tanggung jawab orang tua dan siapa? Tanggung jawab orang tua dan Oke.
Kalau di rumah nanti kalian punya orang tua di rumah, kalau di sekolah kalian punya orang tua sama guru. Oleh sebab itu kalau bapak dan ibu guru bicara berarti harus Oke, kalau tidak salah ibu baca nih kalian punya apa persyaratan atau kelengkapan yang nanti kalian bayar itu. Dulu kalau tidak salah ibu lihat ada topi lah, ada dasi lah, ada ban pinggang, kaos kaki, toh. Nanti ke orang tua lunasi toh. Nah, ibu minta nanti setiap kalau kalian sudah diterima di sini dan masuk bergabung dalam SMA Negeri 1, kita sudah menjurus gitu. Kalau masuk itu harus lengkap. Yang kami ke kakak-kakak kelas yang mungkin nanti dong datang itu pakai sedal, terus dong pakai kaos kaki saja. Kaos kaki itu tanam-tanam dalam sepatu. Terus tidak pakai dasi seperti Saputra sana itu. Banyak yang dia punya deretan di belakang tuh satu kopi itu tidak pakai dasi kayak gitu. Besok pakai dasi ya. Dan tidak apa-apa. Nanti besok pakai dasi ya, nanti OSIS kalau perhatikan untuk besok kita lengkap walaupun masa MPLS. Sedikit lagi mau masuk SMA tapi bukan berarti tidak pakai dasi. Jadi kalian datang nanti kalau sudah sekolah berjalan dengan lancar itu kalian datang di situ tuh nanti harus OSIS periksa. Tidak lengkap pulang nanti berdatang. Bukan berarti pulang terus. Berikutnya pengertian karakter. Oke. Kita lanjut pengertian karakter. Kelihatan? Karena begitu pentingnya karakter dalam kehidupan seseorang, maka berkembang berbagai asumsi tentang karakter. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional merumuskan bahwa karakter adalah bawaan hati, jiwa, kepribadian, budi pekerti, perilaku, personalitas, sifat, tabiat, temperamen, watak. Maka manusia yang berkarakter adalah manusia yang berkepribadian, berperilaku, bersifat, bertabiat, dan berwatak. Oke, di sini ada tentang bawaan hati, jiwa, kepribadian, budi pekerti, sifat. Terus ada juga tabiat, watak. Di sini aku mau tanya watak itu kira-kira seperti apa ya? Watak. Contohnya, misalnya kalau tidak ada yang tahu tentang watak, contoh watak itu kayak apa? Pikiran. Ini baru masuk bahasa kada tahu watak itu apa? Orang Tenggara itu watak keras-keras salah satu contohnya kayak gitu. Berikutnya pada tatanan makro, karakter diartikan yakni kualitas dan kuantitas reaksi terhadap diri sendiri, orang lain maupun situasi tertentu. Oke, yang berikutnya watak, akhlak, ciri psikologi. Dari definisi di atas, maka kita bisa melihat bahwa ciri-ciri individu secara evolutif berkembang menjadi ciri kelompok yang lebih luas lagi akan menjadi ciri sosial sehingga seorang pribadi secara tidak langsung akan memberi warna corak identitas pada suatu kelompok dan tatanan makro akan menjadi ciri psikologis atau karakter dalam suatu bangsa. Jadi ini kalau bicara bikin nanti kan telah mengerti singkatnya bahwa nanti kalau kalian datang di sini berarti kalian harus ikut tata tertib yang ada di sini di sekolah. Peraturan yang dibuat di sekolah harus ikut. Seperti begitu. Macam kayak datang itu harus lengkap. Kemudian disiplin tepat waktu. Bukan berarti yang kalau kita masuk jam 7.15 kan baru lari-lari dari rumah sana nafas itu satu-satu dari rumah sana kemari.
Kita kalau tiba sudah apel jam 7.15 dan masuk ke ruangan, berarti semuanya harus sudah di sekolah itu sekitar jam atau kurang lebih jam 7.00 kalian sudah ada di sekolah. Yang nanti kalau ini dia baru di sana, terus kemudian nanti kalau lihat guru dari sana kemarin tuh kena dia belum kelasnya gitu jalan-jalan, saya tidak perlu kasih salah. Kita belajar karakter juga tentang sopan santun, harus menyapa. Oke, pendidikan karakter secara lebih luas lagi yakni suatu proses pendidikan secara holistis yang menghubungkan dimensi moral dan ranah sosial dalam kehidupan peserta didik sebagai fondasi bagi terbentuknya generasi yang berkualitas. Sampai di sini paham? Mampu hidup mandiri dan memiliki prinsip suatu kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Atau dapat dikatakan bahwa pendidikan karakter memiliki esensi dan makna yang sama dengan pendidikan moral dan pendidikan akhlak yang bertujuan untuk membentuk pribadi anak supaya menjadi manusia yang baik, warga masyarakat dan warga negara yang baik dengan kriteria secara umum adalah nilai-nilai sosial tertentu yang banyak dipengaruhi oleh budaya masyarakat dan bangsa. Oke, cukup sekian untuk materi kita tentang apa tadi? Oke teman-teman, cukup sekian MPLS hari ini untuk materi pendidikan karakter oleh saya. Dan teman-teman jangan lupa untuk nonton dan subscribe dan like video ini, semoga video ini bermanfaat. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini teman-teman, sampai jumpa di next video. Sampai jumpa.